Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membuat video pemeriksaan fisik dan antropometri pada bayi. Perkenalkan, nama saya Nabila Hendira Khairunisa. Dan saya Tessa Riza. Saya Nabila. Selamat menyaksikan. Mencuci tangan dengan prosedur dengan 6 langkah. Selanjutnya, setelah mencuci tangan dan mengeringkan tangan, memakai sarung tangan. Setelah memakai handscoon, kita mulai ke pemeriksaan fisik dengan membaringkan bayi di atas meja bayi dan memeriksa tanda-tanda vital meliputi frekuensi jantung, frekuensi napas, suhu normal. Yang pertama, kita akan mengecek suhu normal bayi menggunakan termometer. Kita jepit di aksila atau di ketiak bayi selama 5 menit. Kita lihat suhu bayi normal 36,5 Celcius. Selanjutnya, kita sterilkan termometer menggunakan air klorin, air sabun, lalu air bersih. Kita keringkan, lalu kita masukkan di tempat termometernya. Kita periksa frekuensi jantung bayi dan frekuensi napas bayi dengan menggunakan termometer, dengan menggunakan stetoskop. Frekuensi jantung bayi 145 kali per menit. Setelah memeriksa frekuensi jantung, selanjutnya kita periksa frekuensi napas bayi dengan menggunakan jam tangan selama 1 menit. Kita peroleh frekuensi napas bayi 55 kali per menit. Selanjutnya, setelah memeriksa TTP, kita tutup agar bayi tetap terasa hangat. Kita cek di bagian kepala, meliputi rambut, warna, dan lanugo pada bahu dan juga punggung. Kita buka kembali. Kita lihat rambutnya, rambut bayi berwarna hitam. Terus kita lihat pada lanugo, bahu bayi dan punggung. Terdapat lanugo pada bahu dan juga punggung bayi atau rambut-rambut halus. Kita melakukan pemeriksaan di bagian kepala bayi, yaitu di bagian ubun-ubun terdapat 4 pertemuan, yaitu yang pertama di belakang terdapat sutura sagittalis dan sebelah kanan dan kiri yaitu terdapat 2 koronaria yang di depan yaitu sutura frontalis. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan di bagian wajah bayi, yaitu mata, hidung, mulut, dagu bayi, dan telinga. Kita lihat telinga bayi simetris atau tidak, mata bayi simetris atau tidak, dengan sesuai ukuran, dan kita lihat juga apakah ada kelainan pada wajah seperti Down syndrome. Kita lihat wajah bayi simetris, mata pun simetris. Kita ke pemeriksaan mata dengan menggoyangkan kepala bayi secara perlahan sehingga mata bayi terbuka, dan kita lihat juga kondisi pupil bayi dan kornea bayi apakah ada pendarahan, dan kita lihat juga konjungtiva dan periksa apakah adanya sekret pada mata bayi. Baik, kita lakukan pemeriksaan, kita goyangkan kepala bayi secara perlahan untuk melihat mata bayi terbuka. Selanjutnya kita lihat juga pupil bayi. Adanya reaksi pada pupil bayi pada saat terkena cahaya. Selanjutnya kita lihat pada konjungtiva bayi. Konjungtiva berwarna merah muda. Dan kita lihat apakah ada sekret pada bayi. Tidak terdapat sekret pada bayi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian telinga. Kita lihat telinga dan hidung simetris, dan kita agak miringkan bayi. Kita lihat apakah ada infeksi, tidak ada infeksi, dan tidak ada penyumbatan. Dan di bagian telinga kebersihan cukup. Kita menggunakan senter. Apabila tidak ada senter, kita bisa menggunakan senter HP. Selanjutnya kita ke pemeriksaan mulut pada bayi. Kita lihat apakah mulut bayi simetris, dan kita lihat juga langit-langit bayi, apakah bibirnya sumbing, apakah kita lihat apakah langit-langit bayi terbuka, dan juga kita lihat refleks hisap dinilai dengan mengamati bayi pada saat menyusui. Nah, kita buka sedikit mulut bayi dengan menggunakan jempol.
Kita taruh jempol kita di bagian dagu bayi sehingga dia akan membuka. Lalu kita taruh jari kelingking kita untuk lihat apakah reaksi tangan kita dihisap oleh bayi atau tidak. Apabila tangan kita dihisap oleh bayi, maka refleks hisap bayi positif. Selanjutnya kita lihat juga apakah bibir bayi sumbing, tidak sumbing. Selanjutnya kita lihat, kita buka kembali di bagian langit-langit, apakah langit-langit pada mulut bayi terbuka atau tidak. Selanjutnya kita ke pemeriksaan hidung, kita lihat apakah ada kotoran pada hidung bayi. Kita lihat juga apakah hidung bayi simetris, dan kita lihat tidak ada pus, tidak ada sumbatan pada hidung bayi, dan kebersihan hidung bayi cukup. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan leher bayi. Kita amati apakah adanya pembengkakan pada vena dan apakah ada benjolan pada leher bayi. Dengan kita cek di leher bayi, tidak ada pembengkakan di leher bayi. Selanjutnya kita lihat pada sekitaran leher bayi tidak adanya benjolan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian bahu, lengan pada bayi, dan tangan bayi. Bayinya kita agak miringkan sedikit. Lalu kita cek di bagian bahunya apakah ada fraktur atau patah tulang. Lalu di bagian punggung kita juga lihat. Jika tidak ada, selanjutnya kita baringkan lagi bayi. Kita cek di bagian tangan. Kita lihat, kita cek jari-jari lengkap, tidak ada fraktur. Kita juga lihat di bagian tangan bayi. Kita gunakan satu jari kita taruh di telapak tangan bayi. Kita lihat apakah ada refleks menggenggam pada bayi. Jika tangan kita digenggam, berarti refleks genggam pada bayi positif. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian dada bayi. Kita lihat apakah dada bayi simetris. Terus kita lihat tidak ada yang menonjol seperti dada burung. Kita lihat di bagian sini ke sini, dan tidak ada benjolan. Selanjutnya kita lihat juga puting susu terbentuk dengan sempurna. Nah, selanjutnya kita akan mengecek bunyi nafas dan bunyi jantung menggunakan stetoskop. Bunyi napas dan bunyi jantung normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian perut bayi. Perut bayi bulat, terdapat tonjolan tali pusat saat bayi menangis, tidak ada infeksi atau pendarahan pada tali pusat. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada genitalia bayi. Di sini bayi berjenis kelamin laki-laki, lubang uretra ada, dan testis lengkap dan sudah menurun. Selanjutnya bagian tungkai bayi. Kaki simetris, tidak ada odem, dan jari-jari bayi lengkap. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di bagian anus bayi. Bayinya agak kita miringkan sedikit. Kita cek, buka, anus berlubang dan sudah terdapat mekonium sedikit. Kita melakukan pemeriksaan kulit bayi, terdapat sedikit vernis pada kulit bayi. Kita cek apakah pada bayi terdapat tanda lahir, dan di sini tidak terdapat tanda lahir. Selanjutnya kita akan melakukan penimbangan pada bayi. Pastikan bayinya tidak memakai baju atau telanjang, dan kita taruh bayi ke timbangan bayi. Pastikan juga timbangan bayi berada di skala 0. Kita letakkan bayi di timbangan. Bayi ini berat sebesar 3.700 gram. Selanjutnya kita akan mengukur panjang bayi dengan menggunakan pitakur dari kepala sampai tumit. Panjang bayi sekitar 45 cm. Selanjutnya mengukur lingkar kepala menggunakan pita pengukur atau dengan menggunakan jangka panggul. Yang pertama mengukur sirkumferensia frontal occipital, yaitu dari alis sampai kembali lagi ke alis.
Di sini sirkumferensia frontal oksipitalnya ukuran 35 cm. Selanjutnya, sirkumferensia mentooksipital dari dagu ke atas dan kembali lagi ke dagu. Berukuran 36 cm. Selanjutnya kita akan mengukur diameter frontal oksipital. Mengukurnya dari frontal sampai oksipital. Bayinya agak sedikit kita miringkan. Baru kita ukur. Di sini terdapat 12 cm untuk pengukuran diameter frontal oksipital. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran diameter mentooksipital, yaitu dari mento dari dagu sampai ke oksipital. Di sini dengan pengukuran ini terdapat 16 cm untuk pengukuran diameter mentooksipital. Selanjutnya kita akan mengukur lingkar dada pada bayi. Dimulai dari ketiak sebelah kiri. Dan di sini kita lihat lingkar dada pada bayi. Di sini 32 cm. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.